warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak soleh dan soleha Ibu? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat. Anak-anak Ibu kelas 8, kita akan membahas bab kedua, yaitu tes iklan, slogan, dan poster. Ya, sebelum belajar, mari sama-sama kita membacakan Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah kasih kemudahan buat kita semua. Allah kasih pemahaman buat kita semua agar kita bisa memanfaatkan ilmu kita nanti. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kalian sudah membacakan Fatihah. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan buat kita semua. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, kita harus mengetahui kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan ya. Jadi ketika nanti kamu pelajari, kamu bisa memahami pengetahuan baik itu faktual, konseptual, dan prosedural yang berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk kompetensi keterampilannya, di sini kalian akan mencoba dan menyajikan, menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, bisa memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak ya. Kalian jadi bisa menulis, membaca, menghitung, serta menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, kompetensi dasar ini ya 3.3 yaitu mampu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dalam berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Ya, untuk keterampilannya nanti kalian akan bisa menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster yang membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Untuk kompetensi dasar lagi pengetahuan ada 3.4, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi kalian dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Untuk kompetensi keterampilannya 4.4, kalian harus mampu menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan ya dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulisan. Nah, untuk itu ya kita akan mempelajari lebih dalam apa yang ada di dalam iklan, slogan, atau poster, baik dari ciri-ciri, struktur, kebahasaan, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat ke slide ketiga ya. Nah, anak-anakku, ini ada KD, kompetensi dasar dan indikator atau pencapaian. Tujuan kita belajar tentang tes iklan, slogan, atau poster. Apa sih tujuan kita mempelajari itu? Nah, di sini ada kompetensi dasar, yaitu 3.3 mengidentifikasi informasi tes iklan, slogan, dan poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, indikator itu apa? Supaya kalian mampu memahami pengertian tes iklan, slogan, poster. Kalian juga mampu mengidentifikasi isi dan unsur-unsur yang terdapat pada iklan, slogan, atau poster. Juga bisa membedakan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Itu indikatornya ya dari kompetensi dasar pengetahuan. Kemudian kompetensi dasar keterampilan 4.3 yaitu menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster yang membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Apa sih tujuan kita belajar keterampilan itu? Yaitu nanti kalian bisa menyimpulkan
isi teks iklan, slogan, atau poster. Kemudian, kamu akan bisa mempresentasikan isi teks iklan, slogan, atau poster dengan baik. Nah, untuk itu kita akan belajar lagi ya lebih dalam tentang teks iklan, slogan, atau poster. Oke anak-anakku, sekarang KD pengetahuan yang kedua ya, 3.4 ya, menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, tujuan kita mempelajarinya, kita harus mampu menjelaskan ciri-ciri atau komponen dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang berdasarkan teks iklan, slogan, atau poster yang dibaca, didengar, dan disaksikan. Nah, kalian juga nanti akan mampu menganalisis langkah-langkah penulisan iklan, slogan, atau poster. Mampu merumuskan konteks iklan, slogan, atau poster sesuai dengan keperluan untuk bahan penulisan slogan dan poster. Nah, itu indikator dari KD 3.4 ya. Jadi, kalian harus serius nih belajarnya ya, agar indikator tujuan belajar kita tentang teks iklan, slogan, atau poster tercapai. Nah, kemudian KD keterampilannya 4.4 yaitu menyajikan gagasan pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster secara lisan dan tulisan ya. Nah, apa tujuannya? Tujuan keterampilan kita, nanti kalian bisa menulis iklan, menulis slogan, atau membuat poster yang berdasarkan konteks yang telah dirumuskan. Kemudian, kalian mampu mempresentasikan iklan tersebut, slogan, atau poster yang ditulis dengan berbagai variasi. Nah, tujuan-tujuan tersebut ini dapat tercapai jika kalian serius belajarnya ya. Untuk itu, pesan Bu Pipa tetap semangat belajar dari awal sampai akhir tentang teks iklan, slogan, atau poster. Oke? Anak-anakku, coba kalian perhatikan gambar ini ya. Apakah kalian pernah melihat cuplikan video dan gambar atas iklan ini? Ayo, siapa dia? Ya, benar. Dia Tukul Arwana. Terus, apa yang kalian pikirkan? Pasti Shopee, belanja murah ya kan, online, dan langsung diantar ke tempat kalian. Nah, seperti ikan kayak gimana sih? Nah, pernah nggak ngeliat kalian videonya si Tukul itu? Nah, ini gini nih, Shopee COD, Shopee COD, bayar langsung di tempat, tanpa tabungan, tanpa rekening, pakai Shopee COD. Nah, itu iklan ya, iklan di televisi. Nah, pasti nanti kalian tuh sering lihat di iklan tersebut di televisi ya. Oke, nanti kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya ya. Ikan apa lagi ya untuk slide ke-6? Cek ada, kita lihat. Oke? Nah, anak-anakku, apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Kalian pasti sering melihat gambar seperti itu. Kira-kira apa ya? Iklan, slogan, atau poster? Kita akan pelajari satu-satu ya. Apa itu iklan, slogan, atau poster? Nah, lihat gambar itu tuh. Pasti sering tuh. Teh botol. Ya, apa slogannya? Apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Nah, itu dia. Biasanya tuh sering kayak gitu tuh. Apapun makanannya, minumannya, pasti teh botol sosro. Ya kan? Kemudian, apa sih budaya 3S? Salam, senyum, sapa. Hello. Nah, ini poster apa ya? Generasi hebat, generasi tanpa narkoba. Bu Pipa harap kalian seperti itu ya. Jauhi narkoba jika kalian ingin hebat. Oke?
Nah, anak-anakku sekalian, pasti setiap hari itu kita memang tidak terlepas dari ketiga jenis teks tadi. Apakah kalian tahu teks apa sajakah? Ada iklan, ada slogan, dan ada poster. Kita akan bahas satu-satu ya. Apa itu iklan, apa itu slogan, apa itu poster. Lanjut, slide go. Apa ya iklan itu? Nah, anak-anak sekalian, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian iklan. Iklan adalah berita atau pesan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai atau kita semua nih bagaimana agar supaya tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di media massa, baik surat kabar, majalah, media elektronik, ataupun di tempat lainnya. Itu namanya apa? Iya benar, iklan. Ingat-ingat pengertiannya ya. Iklan terbagi menjadi 3 ya. Iklan tuh berdasarkan isinya, berdasarkan media, berdasarkan tujuan. Nah, kalau berdasarkan isinya, iklan itu meliputi iklan pemberitahuan, iklan penawaran, dan iklan layanan masyarakat. Kalau berdasarkan media yang dipakai untuk mengiklankan barang tersebut, ada 2, yaitu iklan media cetak dan iklan elektronik ya. Media cetak itu apa aja? Ya benar, majalah, koran, surat kabar lainnya ya. Itu namanya media cetak. Kalau media elektronik apa aja? Televisi, radio, handphone, itu namanya media elektronik ya. Kemudian iklan berdasarkan tujuan ada 2. Ada yang berdasarkan iklan komersial dan juga ada yang berdasarkan iklan non komersial. Ya, nanti kita akan bedakan dan pelajari satu persatu. Oke, tetap semangat ya anak-anakku. Iklan berdasarkan isinya. Tadi ada berapa? Iya benar, ada 3. Yang pertama, iklan pemberitahuan, iklan penawaran, dan iklan layanan masyarakat. Nah, dalam slide ini Ibu memberikan contoh masing-masing gambar ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Apa sih iklan pemberitahuan itu? Iklan pemberitahuan adalah iklan yang menarik perhatian khalayak melalui suatu informasi pemberitahuan. Nah, seperti yang di koran ini nih, pasang iklan pengumuman, ada lelang, ada laporan keuangan, desain, dan lain sebagainya. Itu merupakan iklan pemberitahuan atau iklan pengumuman ya, kalau masang-masang di media cetak. Kemudian, iklan penawaran atau niaga. Apa sih iklan penawaran? Iklan penawaran adalah iklan yang menawarkan suatu barang atau jasa. Nah, di sini Ibu contohkan gambar jasa layanan laundry, ya kan, antar diskon ya. Ayo cuci di sini aja, diskonnya banyak. Nah, seperti itu. Ini merupakan gambar jasa layanan laundry ya, merupakan contoh dari iklan penawaran. Kemudian, iklan layanan masyarakat. Apa sih artinya, pengertian dari iklan layanan masyarakat? Iklan layanan masyarakat adalah iklan untuk memberi informasi terkait suatu isu tertentu yang dibuat oleh instansi pemerintah. Nih contohnya pas banget ya, pas banget di masa pandemi seperti ini. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19. Gunakan masker ya. Gunakan masker agar kita terlindungi
dan dapat mencegah COVID. Ya, ini merupakan iklan layanan masyarakat. Ya, mudah-mudahan sampai kepada kita apa yang diberikan pesan tersebut sehingga kita memang benar-benar melakukannya. Seperti memakai masker, menjaga jarak, ya kan? Seperti itu. Oke anak-anak, paham ya iklan berdasarkan isinya? Ada berapa tadi? 3. Iklan pemberitahuan, iklan penawaran, dan iklan layanan masyarakat. Pinter. Diingat-ingat ya. Nah, anakku sekalian, di sini ada iklan berdasarkan media. Iklannya terbagi 2, media cetak dan media elektronik. Media cetak itu kayak koran, majalah ya. Kemudian media elektronik itu kayak TV dan radio atau handphone. Nah, iklan media cetak terbagi menjadi 3 lagi. Ada iklan baris, ada iklan kolom, ada iklan display. Iklan baris itu apa ya? Yakni jenis iklan cetak yang areanya tidak lebih dari 3 atau 4 baris saja. Kalau iklan kolom yaitu jenis iklan cetak yang memiliki luas 1 kolom lebih tinggi dibandingkan iklan baris, itu namanya iklan kolom. Kemudian apa sih iklan display? Yakni iklan cetak yang ukurannya lebih luas dibandingkan iklan kolom. Nah, ini ada contohnya ya. Kalian tinggal membedakan mana iklan baris, iklan kolom, atau iklan display. Kemudian media elektronik. Media elektronik adalah jenis iklan yang menggunakan media elektronik. Umumnya, iklan elektronik bisa dijumpai di alat elektronik seperti televisi, radio, gawai, dan merambah pada platform. Jenis iklan ini menonjolkan video dan audio sebagai media penyampaian pesan dalam iklannya. Ya, biasanya tuh media elektronik lebih cepat ya, lebih cepat pemasarannya, lebih cepat karena lebih menarik. Kalau gue rasa tuh lebih menarik karena ada gambar atau artisnya sehingga bisa menggugah pembeli untuk menggunakan jasa tersebut. Oke, lanjut. Nah, anak-anakku sekalian, ini ada perbedaan iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial apa sih, Bu? Nah, ini jenis iklan komersial, yaitu yang tadi gue jelaskan. Apapun makanannya, minumannya, teh botol, sosro, komersil, penjualan, ya mereka menghasilkan duit, bisa menguntungkan perusahaan, itu namanya komersial. Yaitu merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk keuntungan ekonomi dan finansial, serta untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa. Jenis iklan ini semata-mata dibuat untuk kepentingan bisnis. Kemudian ada iklan non-komersial. Apa sih iklan non-komersial? Iklan komersial merupakan jenis iklan dengan tujuan memberikan informasi yang harus disadari dan berisi ajakan kepada masyarakat, digunakan untuk kepentingan bersama. Artinya, iklan tersebut memberikan pendidikan dan pembelajaran serta tambahan informasi bagi khalayak ramai dan diharapkan mampu menjangkau masyarakat luas. Nah, ini contohnya apa? Pekan imunisasi nasional, gratis lagi disediakan pemerintah. Bawa balita Anda ke posyandu ya, untuk menjadi apa? Biar sehat bayinya. Jadi harus diimunisasi. Nah, ini merupakan iklan tidak memiliki kepentingan bisnis ya, tapi ini untuk pendidikan, pembelajaran, informasi kepada masyarakat agar bayinya bisa diimunisasi. Nah, itu dia bedanya. Paham ya bedanya iklan komersial dan iklan non komersial? Oke anak-anakku, setelah tadi Ibu jelaskan, mudah-mudahan kalian paham ya apa itu iklan. Sekarang ini ada tugas buat kalian. Jadi Ibu pengen kalian itu paham lebih jelas lagi, maka Ibu kasih tugas nih. Sini ada 3 tugasnya. Ya, kalian harus memperhatikan ketiga gambar tersebut dengan teliti.
Pertanyaan Ibu yang pertama, gambar berapakah yang menunjukkan iklan kolom? Nah, tadi tuh ada tuh iklan kolom. Ayo gambar berapa? 1, 2, atau 3? Kemudian pertanyaan yang kedua, temukan dan jelaskan perbedaan pada ketiga iklan tersebut. Nah, bedain tuh iklan nomor 1 tuh iklan apa, nomor 2 tuh iklan apa, nomor 3 tuh iklan apa. Kemudian tugas nomor 3 yaitu apa fungsi dari ketiga iklan tersebut? Nah, dijelasin. Oke, tugas ini hanya 3 soal, tapi kalian jawabnya harus teliti dan detail, biar kalian bisa memahami dengan lebih teliti apa itu iklan. Oke anak-anak, paham ya? Kita lanjut slogan dan poster. Sekarang kita belajar tentang slogan dan poster. Pengertian slogan adalah kata atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Ini contoh gambar slogan. Sekolahku hijau, sekolahku sehat. Jagalah kebersihan, kebersihan, pangkal kesehatan. Nah, slogan ini maknanya padat banget ya. Jadi kita harus jaga kebersihan biar sehat, menjaga sekolah tuh hijau, istilahnya penghijauannya bagus, maka akan bagus udaranya, sirkulasi udaranya. Nah, itu merupakan kepadatan makna dan hemat kata-kata. Ya, sering dipakai menjadi semboyan. Paham ya tentang slogan? Kemudian poster. Apa sih poster itu? Poster itu adalah plakat yang terdiri dari kata-kata dan gambar yang memberitahukan suatu ide dan hal penting terhadap masyarakat. Itu namanya poster. Ya, jadi himbauan ya bentuknya, ajakan ya. Biar pertama nih apa nih? Lihat nih posternya. Waduh, serem banget nih. Bahaya pakai narkoba. Serem banget. Jadi katakan tidak untuk narkoba. Jangan sampai kita kena narkoba. Ya, generasi hebat. No narkoba. Tidak menggunakan narkoba. Oke, itu namanya poster. Ya anak-anak, jadi kalian bisa membedakan mana yang slogan, mana yang poster. Oke? Oke. Sekarang kita akan mengetahui tujuan dan fungsi teks iklan, slogan, dan poster. Secara khusus, tujuan iklan, slogan, poster adalah untuk memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga sebagai manfaat yang mereka peroleh, dan untuk memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang akan mereka peroleh. Kemudian fungsi iklan, slogan, poster adalah secara umum untuk membujuk khalayak ramai ya, untuk membujuk kita semua ini untuk melakukan sesuatu. Pada iklan, slogan, dan poster ya terdapat unsur-unsur membujuk pembaca seperti unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara, sehingga kita bisa tertarik untuk membeli atau untuk melakukan ya, agar supaya kita itu apa yang kita butuhkan gitu, manfaatnya apa buat kita ya, itu dia. Jadi itu merupakan tujuan dan fungsi teks iklan, slogan, dan poster. Ciri teks iklan, poster, dan slogan. Di sini ada 3 ciri-cirinya untuk teks iklan, 3 ciri-ciri untuk poster, dan slogan juga punya 3 ciri-ciri.
Yang pertama itu ciri teks iklan. Judul biasanya terletak di bagian atas, tapi dalam teks iklan tak jarang kita tidak menemui judul melainkan nama produk yang ada di bagian atas teks. Kemudian nomor 2, nama produk. Bagian ini berisikan mengenai nama dari suatu produk, barang, atau jasa yang akan ditawarkan dalam iklan tersebut. Yang ketiga dari ciri teks iklan adalah penjelasan tentang produk. Bagian ini berisi tentang deskripsi atau penjelasan dari produk yang ditawarkan, meliputi dari keunggulan produk, spesifikasi barang, cara mendapatkan produk bagaimana, lokasi penjualannya di mana, nomor teleponnya berapa, dan sebagainya. Yang intinya berkaitan dengan hal-hal pokok mengenai produk yang ditawarkan. Nah, itu merupakan ciri-ciri teks iklan. Iya benar, ciri-ciri iklan. Ingat ya. Kemudian ada ciri-ciri poster. Ciri-ciri poster yaitu 1. Bahasanya mudah untuk dimengerti. Kedua, kalimat yang digunakan pendek, jelas, dan menarik, punya makna tertentu. Yang ketiga, ciri poster merupakan kombinasi antara tulisan dan gambar. Kemudian ciri slogan. Ciri slogan 1. Terdiri dari 3 hingga 10 kata yang dirangkai dalam sebuah kalimat. 2. Memiliki makna yang jelas, bukan hanya sebuah kalimat biasa. 3. Memiliki tujuan nyata dalam pembuatannya, memiliki target audiens atau pembaca. Nah, anak-anakku sekalian, itu merupakan ciri teks iklan, poster, dan slogan. Nah, anak-anakku, tadi ciri-ciri, sekarang kita akan pelajari unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Simak baik-baik ya. Unsur-unsurnya. Unsur iklan adalah teks persuasif yang menghadirkan perpaduan unsur gambar dengan kata-kata, gerak, dan suara. Kalau slogan adalah teks persuasif juga karena kalimat ajakan ya, yang mengutamakan kehematan kata-kata dan kepadatan makna, itu namanya slogan. 3. Poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, dipajang di tempat-tempat umum. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Nah, di sini Ibu memberikan contoh seperti tabel ya. Dalam tabel ya, agar lebih mempermudah kalian. Jadi kalau iklan tuh ada unsur-unsurnya, ada gambar, kata-kata, gerak, dan suara tuh iklan sebenarnya. Nah, iklan itu ada yang kalau iklan gambar semuanya ya, kata-kata, gerak, suara semuanya berfungsi. Kalau slogan biasanya adanya kata-kata ya dan suara, itu slogan. Kalau poster gambar dan kata-kata. Jadi Ibu harap kalian bisa membedakan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Nah, setelah tadi Ibu jelaskan tentang unsur-unsur dan ciri-cirinya, di sini Ibu akan mengetes kalian ya, akan memberikan tugas kedua buat kalian. Di sini ada 3 gambar ya. Jadi tugasnya hanya 4. Yang pertama, temukanlah perbedaan dari ketiga jenis teks tersebut. Yang mana yang iklan, yang mana yang poster, yang mana yang slogan. Kemudian, apa tujuan dan fungsi pada setiap gambar tersebut? Ketiga, jelaskan informasi dari ketiga gambar tersebut serta respon halayak yang diharapkan. Keempat, simpulkan maksud dari ketiga gambar tersebut. Nah, itu tugasnya. Kalian kerjakan dengan baik ya. Pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Di sini ada iklan, poster, dan slogan. Pola penyajiannya iklan. 1. Kalimat pembuka yang menarik. 2. Judul iklan yang menyatakan produk atau jasa yang ditawarkan. 3. Informasi keunggulan produk atau jasa. 4. Ajakan menyatakan alasan mengapa harus memilih produk atau jasa tersebut. 5. Informasi pemasangan iklan. Kalau poster terdiri dari gambar atau simbol yang digabung dengan teks namun gambar lebih dominan. Kalau slogan, pola penyajiannya
selalu disajikan dengan satu kalimat ringkas, namun ada pula yang disajikan dengan satu kata. Ya, tadi Ibu coba contohkan gambar-gambarnya, silakan pilih ya. Ibu yakin kalian paham yang mana iklan, poster, dan slogan. Oke? Kebahasaan teks iklan. Nah, dalam kaidah kebahasaan teks iklan ya, yaitu A. pendek atau singkat dan jelas, B. menarik perhatian, C. mudah diingat, D. persuasif atau mengarahkan calon konsumen untuk membeli produk atau mengikuti himbauan, E. berkesan positif, F. berrima puitis, memiliki persamaan bunyi. Nah, jadi ada kaidah kebahasaan dalam teks itu ada ringkasan, berkesan positif, berrima puitis, imperatif, dan persuasif. Nah, ini ada contoh iklan ya. Iklan Pekan Imunisasi Nasional serentak tanggal 8 sampai 15 Maret 2016. Gratis. Bawa balita Anda ke pos PIN pelayanan kesehatan terdekat. Nah, di sini Pekan Imunisasi Nasional ya. Jadi jelas, singkat dan jelas ya, ada pekan imunisasi, berarti memang harus dibawa anak bayi balita ke pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian mudah diingat, apa tuh? Serentak ya, dilaksanakan. Nah, tanggalnya jangan sampai lupa, jadi gampang, mudah diingat. Kemudian kalimatnya imperatif, bawa balita Anda ke pos PIN pelayanan kesehatan terdekat. Nah, ini dia lebih menarik lagi, menarik perhatiannya apa? Gratis, nggak bayar. Ini merupakan contoh iklan. Kebahasaan teks poster. Ada 5 ya. 1. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. 2. Menggunakan bahasa singkat, padat, dan jelas. 3. Menggunakan gambar untuk menarik perhatian masyarakat. 4. Memiliki warna yang menarik. 5. Menggunakan bahasa yang memiliki makna yang berarti, itu namanya poster. Nah, kalau kebahasaan teks slogan itu ada 3. Yang pertama, slogan itu harus menggunakan kalimat mengajak. Contohnya, mari selamatkan bumi. Jadi ada kalimat ajakan. 2. Bahasa yang digunakan harus komunikatif. Contohnya, cegah malas dengan belajar. Nah, tuh. Jadi bahasa komunikatif. 3. Subjek orang pertama. Contohnya, kami ada untuk Anda. Nah, kami ada untuk Anda. Ini subjek orang pertama. Ya, jadi bahasa teks slogan itu harus memang singkat, padat ya. Nah, anak-anakku, di sini Ibu memberikan contoh gambar ya. Ada gambar poster dan ada gambar slogan. Dalam contoh poster gambar ini kalian lihat orang pakai masker. Nah, hindari COVID-19 dengan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Nah, jadi bahasanya harus bermakna, mengutamakan gambar biar lebih menarik, terus gunakan warna yang menarik yang bisa menarik kita. Oh iya, ini benar, lebih jelas ya. Kemudian contoh slogan. Contoh slogan mengajak ya. Jadi kalimatnya mengajak. Generasi yang hebat adalah generasi yang berpendidikan. Wah, bagus banget nih slogannya. Jadi generasi hebat, generasi yang berpendidikan. Kita nih harus menjadi orang yang berpendidikan agar bisa menjadi generasi hebat. Oke, semangat belajar. Nah, di sini ada tugas 3 ya. 1. Tentukan kalimat pembuka. 2. Judul iklan, informasi keunggulan produk, ajakan, membuat iklan. Nah, itu dia tugas ketiga kalian. Selamat mengerjakan. Ini tugas slogan dan tugas poster ya.
tugasnya tentukanlah bagian-bagian terdapat pada poster dan slogan tersebut. Kemudian temukan kalimat persuasif dan imperatif pada ketiga teks iklan, slogan, dan poster tersebut. 4. Presentasikan hasil pekerjaanmu. Nah, jadi presentasikan apa yang kalian lihat, ya, gambar yang kalian lihat. Oke? Anakku sekalian, di sini ada tugas ya, keterampilan sebenarnya ini berkaitan dengan keterampilan. Di sini untuk iklan ya, 1, kalian membutuhkan tentukan dulu nih produk yang akan kalian iklankan. Ini keterampilan diuji kalian bagaimana sesuatu membuat produk ya, menghasilkan sesuatu. Kemudian tentukan media untuk iklan tersebut, gunakan bahasa yang punya daya tarik persuasif, sopan, dan logis. 4. Isi iklan harus objektif, singkat, dan jelas. 5. Berilah gambar yang menarik perhatian orang atau konsumen. Nah, kita harus membuat iklan. Yang kedua, buat slogan. Tentukan tema dulu nih, tema slogan yang kamu akan buat. Kedua, ketepatan diksi dan bersifat persuasif. Ketiga, katanya harus menarik dan mengandung makna. Kemudian poster. Kamu membuat poster. Yang pertama, tugas kamu tuh tentukan tema membuat poster. Setelah udah ditentukan temanya, kalian gunakan kata yang tepat dan unik untuk menyusun kalimat. Ketiga, lengkapilah kalimat dengan gambar yang menarik. Keempat, gambar mengandung makna dan dominan. Paling dominan itu ada gambarnya, yang bagus gambarnya. Nah, di sini keterampilan banget nih. 1, buatlah iklan komersial yang bertema ayo beli minuman sehat dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kedua, buatlah poster dengan tema pencegahan COVID-19. Ketiga, buatlah slogan dengan tema gerakan literasi. Nah, ini merupakan tugas kalian ya, berupa tugas kalian yang mencakup teks iklan, slogan, dan poster. Bu Pipa harap tugas kalian tepat waktu ya. Tetap semangat belajar. Mudah-mudahan Allah mempermudah kalian dalam menjawab pertanyaan dari Bu Pipa. Oke? Oke anak-anak, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan dari Bu Pipa, tugas dari Bu Pipa tentang teks iklan, slogan, dan poster bisa kalian pahami. Dan terima kasih Bu Pipa ucapkan karena kalian sudah mau mendengarkan dengan baik. Jangan lupa subscribe, likes, dan komennya ya. Bu Pipa ucapkan terima kasih banyak, sehat selalu, dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya anak Indonesia, selalu sehat dan tetap semangat.